Oke, karena tadi kita udah ngebahas tentang telnet, sekarang gue akan ngebahas tentang SSH. Jadi, kalau dibilang bedanya apa ya, jawabannya sama gitu. Cuman intinya fungsinya untuk nge-remote juga sih. Cuman kalau SSH itu punya kelebihannya gitu, nggak semudah telnet gitu. Oke, kita langsung aja ke CL ini kita buat R6 SSH-nya dan BTW IPC R6 ini 192.168.1.21 sedangkan si switch ini 1.22 dan ini network ID manajemennya. Oke, langsung aja. Di sini kita buat pertama-tama username dulu. Username-nya misalkan R6. Ini jangan R6 juga ya, terlalu gampang soalnya. Ini karena sebagai latihan ini gue kasih R6 jadi R6 aja biar gampang. Passwordnya Cisco misalkan. Terus ini juga nggak harus Juno juga sih. Jadi ini fungsinya untuk mengaktifkan crypto. Ini untuk mengaktifkan ini. Crypto key generate RSA ini. Nah, jadi kalau kita belum buat IP domain, ini nggak akan aktif nih. Harus dibuat IP domain dulu gitu. Oke, ini udah ada bacaan dan enter. Nah, ini udah ada bacaan nih. Jadi harus buat IP domain name dulu. Bebas apa aja nggak harus Juno sih. Oke, kalau udah gini masuk dan coba 04. Jadi ini login lokal itu untuk apa ya kayak mengaktifkan username yang kita buat tadi. Nah, ini mengaktifkan yang ini nih. Nah, login lokal itu untuk mengaktifkan yang ini. Username yang telah kita buat tadi. Sedangkan transport input SSH jadi di LAN VTY ini yang diizinkan itu cuman nge-remote menggunakan SSH doang gitu. Karena ini kita mau ubah jadi SSH jadi ya harus kasih ini. Di exit. Ini untuk masuk ke privilege. Oke, ini udah beres. Jadi kita langsung tes dari visi ini ke router 6 ini. Oh, kita tes dulu nih udah bisa ping apa belum. Oke, udah sukses berarti udah bisa. Nah, ini yang bedain telnet sama SSH kan. Kalau telnet kan langsung tuh ketik telnet tembak, kalau SSH enggak. Terus dulu R6 karena username-nya kita buat R6 jadi harus R6. Kita tes salah ya, misalkan R1. Dan IP yang kita tembak itu yang ini. Tes passwordnya tadi Cisco. Dia nggak mau. Nah, dia nggak mau. Itu keunggulan dari SSH. Dan ini username kita coba yang bener. Kita tembak IP yang sama. Passwordnya Cisco. Nah, dia langsung mau. Nah, itu bedanya SSH sama telnet kan kalau telnet kan gini. Telnet. Nah, gitu ya. Kalau SSH kan harus dibuat dikasih username dulu harus sama gitu. Oke, ini kita langsung aja tes. Jadi gue mau tes PC ini mau nge-remote si router 2 ini gitu. Jawabannya bisa apa enggak? Kita tes dulu ping dari sini ke R2. Ini udah sukses berarti udah bisa. Dan kalau bisa harus dikasih tes routing table-nya. Nah, ini udah gue pasang routing protokol tapi dia pakai RIP sih. Jadi bebas nggak harus RIP apa aja mau ya JRP, OSPF bebas. Yang pasti visinya asal dia bisa ping sini, ini udah bisa nge-remote. Gue langsung buat SSH di router 2 ini. Oke, ini R2 udah gue buat. Username-nya dia pakai R2 karena ini R2. Tapi kalian jangan nulis R2 beneran ya kalau gitu. Dan passwordnya Cisco, password paling aman. Ya karena untuk latihan doang. Dan ini IP domain name-nya. Tadi kan Juno kan Yuda nih. Gue ubah. Nah, ini untuk mengaktifkan si crypto key generate RSA ini. Jadi kalau belum dibuat sama sih dia nggak akan bisa aktif juga dan
Gue memakai LAN VTW 015, ini login lokal sama fungsinya untuk ngaktifin si username ini, transport input SSH untuk nge-remote SSH di R2 ini, passwordnya ini Cisco. Oke, kita tes aja langsung dari VC ini ke R2. Oke, kita coba. Ini username-nya R2, tembak IP-nya tuh 9. Ini IP-nya 192.168.1.9. Kita enter. Oke, ini udah mau. Kita udah masuk ke R2 ini. Ini kan R6 sebelumnya. Nah, ini cuman gak visi ini doang. Visi ini juga bisa nembak ke CR2. Selagi dia udah bisa ngeping, terus ping udah bisa, berarti udah bisa cuman masukin username sama tembak IP-nya, dia udah bisa selagi bener. Sini juga semua bisa terhubung, bisa nge-remote. Oke, kalau misalkan masih ada yang bingung atau kurang paham, atau mungkin gue yang salah kata, komen ya. Oke, mungkin cuma segitu aja penjelasan SSH dari gue. Oke.